أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang saya hormati Ketua Masjid Al-Hidayah beserta staf, dan yang saya hormati semua jamaah, semoga kehadiran kita di tempat ini menambah syiar Islam dan menambah barokah tempat masjid ini. Hadirin rahimakumullah, kajian kita masih sedang membahas tentang babu sholati tatawwu', membahas bab sholat sunnah. Pada bulan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang sholat sunat yang mengelilingi wajib. Disebutnya adalah sholat sunat rawatib. Pertama, Ibnu Umar menyampaikan bahwa sholat rawatib itu ada 10 rakaat. Ketika disebutkan 10 rakaat, tidak menyebutkan fadilah, tidak menyebutkan berbagai keistimewaan. Tentu memiliki pahala yang besar, tetapi tidak menjelaskan fadilah-fadilahnya. Baru ketika ditambah menjadi 12, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fadilah, memberikan keistimewaan. Yang 10 jumlahnya adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berarti sudah 4. 2 rakaat setelah maghrib, berarti sudah 6. 2 rakaat setelah isya, 8 rakaat. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi semua merata 2 rakaat, jumlah 10 rakaat. Kemudian dari hadis Siti Aisyah menambah 2 rakaat, yaitu la yada'u arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi kan 2 rakaat sebelum zuhur, sekarang 4 rakaat sebelum zuhur, berarti jumlahnya sudah 12 rakaat. Ada penegasan dari Muslim bahwa rakaatul fajri ini setelah ditambah 4 rakaat sebelum zuhur, fadilahnya adalah khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat 2 rakaat fajar, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Orang baru punya perusahaan, punya apartemen di Sudirman, sudah bangga.
Tetapi nanti di sisi Allah, orang yang sholat sunat fajar 2 rakaat akan mendapatkan jauh lebih bagus ketimbang dunia dan segala isinya. Ini wujud keimanan. Tinggal orang yang percaya lakukan dan tinggal menunggu kenyataannya nanti. Orang yang tidak percaya tinggal menunggu penyesalannya nanti. Dari Ummi Habibah menyampaikan bahwa barang siapa yang sholat rawatibnya itu adalah ithna asyarata rakaatan, 12 rakaat, fi yaumihi wa lailatihi, sehari semalam, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di sorga. Ini kata Allah ini. Jadi bukan yang membangunnya itu arsitek terbaik, bukan. Arsitek terbaik pun masih diberi ilmu setitik oleh Allah. Sekarang langsung Allah yang membangunkannya. Bagaimana kalau Allah yang membangunkannya? Subhanallah. Ini iman. Dan para sahabat setelah mendengar hadis ini, dia sudah tidak terlalu menarik tentang urusan-urusan rumah, tidak terlalu menarik membuat urusan-urusan villa, urusan-urusan istana. Dia lebih banyak melakukan sholat sunat 12 rakaat yang ketika dia dilakukan nanti dengan keimanannya akan mendapatkan rumah yang langsung dibuat oleh Allah. Apa yang membedakan rumah yang dibuat oleh Allah dengan rumah yang dibuat oleh arsitek? Rumah yang dibuat oleh arsitek itu nikmatnya sebentar. Ketika kita mendatang ke arsitek, arsitek yang hebat itu susahnya luar biasa. Ketika didapat, alhamdulillah, bahagia banget. Tapi ketika mulai harus bayar, sesak lagi napasnya itu. Sebentar sekali itu kebahagiaan di dunia itu. Innal insana li rabbihi lakanun. Manusia itu sebentar. Jadi penuh dengan kerumitan, penuh dengan persoalan. Makanya ada yang mengkritik bahwa tujuan hidup manusia bahagia itu sesungguhnya sebentar. Bahagia itu kita menunggu istri melahirkan, lantas sudah keluar, bahagia banget. Tapi bahagia itu sebentar ketika tahu bahwa anaknya bermasalah. Masalah lagi, bawa ke dokter katanya sembuh, sebentar enaknya itu. Orang yang nikah aja bahagianya hanya semalam bahagianya. Kesana ketika istrinya merengek minta resiko, HP ingin ganti, mobil ingin ganti, rumah ingin ganti, jadi sesak juga itu. Jadi sebentar banget kenikmatan itu. Rumah yang kita buat bahagia sekali ketika selesai. Tiba-tiba seberang sana sudah nunggu yang mau nagih. Karena banyak material yang belum dibayar, sesak juga. Jadi sebentar sekali nikmat itu. Tetapi rumah yang dihasilkan dari hasil sholat rawatib kita 12 rakaat, bahagianya tanpa terhingga, bahagianya selama-lamanya. Makanya ketika para sahabat disampaikan oleh Rasulullah gitu, kayaknya seperti begini nih sahabat-sahabat itu digambarkan
kalau sahabat mendengarkan ucapan Rasulullah itu seolah-olah di lehernya itu ada burung yang bertengger. Jadi bagaimana para sahabat menunduk, masang telinganya, masang pikirannya semua, tanpa ada yang bicara seorang pun, bahkan tanpa ada yang bergerak. Padahal mereka tidak diingatkan sebagaimana orang yang mau sholat Jumatan. Kalau orang Jumat kan ansit, perhatikan, diam. Kalau kamu tidak perhatikan, kamu mengingatkan yang di sampingnya saja, gitu kan, maka disebutnya laghaw, fala jum'atalah. Orang yang mengingatkan temannya di sampingnya itu laghaw. Laghaw itu hilang semua pahala Jumatnya. Artinya diperintahkan harus sami'na wa ata'na, mendengarkan. Nah, sehari-hari setiap saat Rasulullah kalau menyampaikan fatwanya, menyampaikan dakwahnya, semua sahabat itu diam. Nah, ketika menyampaikan maka dicerna semua, seolah-olah ucapan itu adalah terkena untuk dirinya. Maka ketika Rasulullah menyampaikan besok kita akan berperang, barang siapa yang berangkat dan dia mendapatkan mati syahid, maka malaikat sudah bergerombol akan menjemputnya. Kemudian bidadari-bidadari sudah menjemput dengan membawa di tangannya buah-buahan sorga yang begitu lezat. Maka sudah tidak memperhitungkan sahabat. Ada sahabat yang besok mau nikah ditinggal, itu lebih bagus memilih jihad. Keimanan mereka itu seperti begitu. Nah, sekarang kita disampaikan 12 rakaat yang mengelilingi sholat wajib, itulah yang akan menjadikan sehari semalam satu rumah oleh Allah. Bayangkan kalau usia kita 30 hari, berarti 30 rumah oleh Allah dibuatkan. 60 tahun kita sholat mempertahankan itu, berapa jumlahnya? Dan mudah, dan Allah tidak pernah ingkar atas janjinya. Subhanallah, itulah kenikmatan yang hakiki nanti di sorga. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan 12 rakaat berbeda dengan ketika Rasul menyampaikan 10 rakaat. Maka orang yang mendengar kali ini, yang memiliki keyakinan bahwa ini adalah informasi yang benar, tidak akan ada lagi setelah sholat assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia lari. Maka akan bertahan dia itu, langsung melakukan sholat lagi, sholat sunat lagi. Maka dia akan datang kalau maghrib ke masjid itu supaya dia bisa melakukan qablal maghrib. Setelah maghrib dia melakukan qablal maghrib. Sebelum isya dia melakukan qablal isya, terus begitu. Sabar dia, tetapi kesabarannya itu akan ditebus oleh Allah. Sehari semalam 12 rakaat rawatib akan dibangunkan rumah di sorga, langsung arsiteknya Allah. Untuk apa rumah-rumah di dunia yang sebentar dan bahagianya tidak lama? Walid Tirmidzi nahwuhu wazada arba'an qabla zuhri. Nah, berarti sekarang sudah berapa? 14 rakaat. Tadi kan 2 rakaat sebelum zuhur, sudah 12. Sekarang wa raka'ataini ba'daha wa arba'an ba'daha. Satu, ada yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib.
wa raka'ataini ba'dal isya, ini jumlahnya sudah 14 rakaat. Orang yang melakukan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, nah tambah lagi nih pahalanya, haramahullahu ta'ala 'alan nar, 12 rakaat sehari semalam dibangunkan rumah oleh Allah di sorga. Sekarang tambah lagi 2 rakaat, Allah mengharamkan baginya api neraka. Berarti sudah ada jaminan dia itu akan masuk surga dan jaminan tidak akan masuk neraka. Yang belum dibahas di sini adalah sholat yang mengelilingi asar. Nah, baru dari Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Rahmat itu adalah sebuah kasih sayang. Rahmat itu sebuah kenikmatan yang akan diterima dari berbagai aspek, yang jumlahnya adalah sekalipun di dunia terbatas, tetapi di akhirat tidak akan terbatas. Nah, rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang melakukan sholat sunat sebelum asar 4 rakaat. Kita bisa berkumpul di masjid ini berkat rahmat Allah. Kita merdeka berkat rahmat Allah. Usaha tidak seberapa tetapi memiliki hasil yang luar biasa. Nah, itu rahmat namanya. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, thumma qala fi thalithah liman sya'a karahiyata ayyattakhidahan nas sunnatan. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mughirah bin Mughaffal al-Muzanni, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Dan ia bersabda pada kali yang ketiga, bagi siapa yang mau. Karena Rasulullah tidak suka orang jadikan satu ketetapan yang berat. Tetapi di hadis lain dikatakan Rasulullah sebelum melakukan sholat maghrib tetapi tidak menceritakan sholat-sholat yang lain. Dia keliling mengajak, sallu, 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 sallu. Yuk sholat, sholat, sholat. Digiring orang-orang itu masuk ke masjid. Nah, orang-orang yang menunggu Rasulullah sedang menggiring para jamaah ke masjid, maka orang yang di masjid lama menunggu Rasulullah dimanfaatkan untuk melakukan sholat sunnat qablal maghrib. Maka ada hadis lain yang menyatakan sholat qablal maghrib itu adalah termasuk takrir. Takrir itu Rasul tidak melakukan tetapi tidak mencontohi dan tidak melarang, tapi membiarkan.
Jadi dibiarkan saja. Nah, pembiaran Rasulullah itu disebutnya takrir. Nah, kata sebahagian ahli hadis bahwa sholat qoblal maghrib itu termasuk takrir Rasulullah. Padahal Ibnu Hajar al-Asqalani menuliskan di dalam hadis ini di riwayat Bukhari, ternyata Rasulullah merintahkan shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Dari Muslim, dari Ibnu Abbas qala kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Nah, ini hadis yang disebut takrir. Dari hadis Muslim, dia mengambil dari Ibnu Abbas qala kunna, kata para sahabat, kami nusalli, salat rakaataini, 2 rakaat, ba'da ghurubi syamsi, yaitu qabla maghrib. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, dan Rasul tahu, melihat. Nah, ini lagi salat ini para sahabat ini. Falam ya'murna, dia tidak memerintah, walam yanhana, dan dia pun tidak melarang. Ini takrir, dibiarkan oleh Rasulullah. Jadi hadis yang menyatakan takrir ada hadisnya, yang memerintahkan qabla maghrib juga adalah ada hadisnya. Makanya kedua-duanya boleh. Dari Siti Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'atainil lataini qabla salati subhi hatta inni aqulu aqra bi ummil kitab. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkaskan 2 rakaat sebelum subuh hingga saya ragu-ragu adakah ia baca Al-Fatihah atau tidak. Jadi cepat sekali itu melakukan qabla subuh itu, artinya ringan. Tapi jangan diartikan ringan Rasulullah itu sama dengan ringannya kita. Ringannya Rasulullah itu selama-lamanya sholat kita. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat qabla subuh itu yang amat pendek, seukuran orang yang sedang membaca Al-Quran 80 ayat. Coba silahkan kita baca 80 ayat. Nah, dibandingkan dengan sholat Rasul itu pendek sekali. Jadi kalau sebanding dengan 80 ayat, sholat Rasul itu pendek. Kalau kita itu ya mungkin dibanding dengan surat Al-Ikhlas, selesai kita baca surat Al-Ikhlas, dia sholat gitu kan, selesai bersamaan dengan selesainya membaca surat Al-Ikhlas. Jadi pendeknya salat Rasul itu sebanding dengan 80 ayat. Yasin itu 83 ayat. Yasin itu 83 ayat. Jadi kayaknya ukuran yang ada di kita di sini nih sudah diatur ini, seukuran salat sunat Rasulullah. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atail fajri qul ya ayyuhal kafirun
wa qul huwallahu ahad. Salat fajar itu Rasulullah membaca rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Ini yang jelas ada dalilnya. Jadi kalau kita sholat sunat fajar, rakaat pertama Rasul membaca surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Hadis berikutnya an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri idtaja'a ala shiqqihil aymani, rawahul Bukhari. Dari Aisyah ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah salat 2 rakaat, yaitu salat sunat fajar, ia berbaring atas lambung kanannya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dia berbaring ke sebelah kanan. Jadi kalau sini ke sana ke utara ya, kepala di utara gitu kan, kaki di selatan. Seperti orang yang dibaringkan untuk meninggal dunia. Nanti dijelaskan ada hikmahnya kenapa berbaringnya seperti begitu. Termasuk ada tinjauan ahli medis. Tidur Rasulullah yang terbaik itu yaitu seperti begitu, berbaring ke sebelah lambungnya ada di sebelah kanannya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumur rak'ataini qabla salatil subhi falyadtaji' ala jambihil aymani. Ini memperkuat hadis sebelumnya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Shahhahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu telah salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi sholat fajar, sholat sunat fajar sebelum sholat subuh. Di tengah-tengahnya sholat sunat sudah selesai, kemudian belum melakukan sholat subuh, maka hendaklah ia berbaring atas lambung kanannya. Biasa kan kita melakukan ya. Jadi berbaring seperti orang yang mau meninggal. Orang yang meninggal itu begitu. Tetapi dalam penjelasan yang lain ditambahkan, maka dia berbantalkan tangan kanannya gini. Jadi ke sana berbaring, tangan kanannya. Kemudian mukanya menghadap kiblat. Dan biasa Rasulullah itu begitu sekalipun pakai bantal. Jadi kalau tidur dengan istri-istrinya tetap saja dia gitu kan berbantalkan tangan kanannya. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah pindah lagi nih babnya. Salatul laili, salat malam itu masna, jumlah rakaatnya adalah 2, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Faidah khosya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah. Tetapi apabila salah seorang melakukan sholat sunnatnya itu
keburu datang waktu sholat subuh, sholat rakaatan wahidah, maka sholat 1 rakaat saja. Misalnya kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat fajar, sholat sunat fajar 2 rakaat, masih ada waktu, tapi khawatir ini keburu qomat subuh, maka lakukan 1 rakaat. Dan 1 rakaat itu sekaligus menjadi sholat yang akhir. Tutiru, diganjilkan lahu baginya ma qad shalla. Ini muttafaq alaih. Wali khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban bilafdin sholatul laili wan nahari mathna mathna, wa qala an-Nasaiyu hadza khata'un. Disahihkan bahwa disahkan dia oleh Ibnu Hibban dengan lafaz sholat sunat malam atau sunat malam atau sholat sunat siang itu dua rakaat. Tetapi berkata Nasai, ini salah. Nasai berpendirian bahwa kalau sholat siang misalnya kita akan sholat sunat qoblal zuhri, sebelum zuhur. Tadi ada sebelum zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, kata khamsah maka harus dilakukannya 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat, jadi jumlah 4 rakaat. Itu sebelum zuhur. Tetapi kata Nasai ini salah, langsung saja 4 rakaat. Tetapi cirinya tidak boleh mengerjakan tahiyat awal, jadi langsung 4 rakaat. Tetapi kata Ibnu Umar, yang dua-dua itu bukan sholat rawatib yang siang hari. Yang dua-dua itu adalah sholat pada malam hari. Makanya ketika sholat taraweh kita banyak yang melakukannya itu 2-2, tidak ada yang 4-4. Tapi ada juga yang melakukan 4-4 dari hadis yang lain. Tetapi yang siang hari yaitu qabla zuhur, ba'da zuhur, qabla al-asr, jika melakukan 4 rakaat langsung 4 rakaat. Bisa difahami ya, ini menurut hadis khamsah yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis berikutnya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati ba'dal fariidati sholatul laili. Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Artinya sholat wajib tidak ada sholat sunat yang mengunggulinya, tetap paling unggul sholat wajib. Tetapi ada sholat sunat yang unggul setelah sholat fardu, yaitu sholatul laili, sholat malam. Akhrajahu Muslim. Para ulama menjelaskan tentang sholat malam itu adalah sholat yang tidak diawali dengan tidur. Ada yang menyatakan ba'da isya saja itu sesungguhnya sudah masuk sholatul lail. Jadi sholat ba'da isya itu sudah masuk sholat
Sholatul lail. Sholat yang lain yang dikerjakan sebelum tidur itu namanya sholatul lail, sekalipun dikerjakan misalnya jam 2. Ada orang yang kerjanya pada malam hari, dia tidak tidur gitu kan. Nah dia sholat jam 2 dini hari 8 rakaat atau mau 20 rakaat terserah, itu namanya adalah sholatul lail. Tapi ketika sholat yang sama orang itu tidur dulu, maka namanya adalah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu adalah diawali dengan tidur. Kalau tidak tidur maka itu namanya adalah sholatul lail. Kelebihannya sama. Jadi saya mau tidur dulu, itu bisa bablas. Maka ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih afdol, sholatul lail atau sholat tahajud? Kata Rasulullah, al afdalu, yang paling afdol itu adalah khusyu'an, orang yang khusyuk. Jadi tidak ada halangan orang yang kerja malam itu melakukan sholat malam gitu kan, itu sama dengan sholat tahajud. Masih ada waktu ya? Habis. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan beberapa hadis, dan insya Allah bab berikutnya akan membahas tentang sholat sunat witir, insya Allah pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kajian kita pada kali ini menambah keyakinan, karena pada dasarnya apa yang disampaikan ini sudah kita lakukan, sudah kita kerjakan. Tinggal menambah keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu ada dalilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.